Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama, yaitu di cerita misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, suatu malam kami kehadiran tamu. Seorang bapak-bapak berusia tanggung. Dia adalah seseorang cendekiawan yang religius. Selama ini saya juga sudah sering bertemu dengannya karena dia sering datang ke rumah. Dia adalah salah satu pengurus organisasi itu. Dia juga dikenal sebagai orang yang bisa membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Saat Pak Indra tiba, dia tidak banyak berbasa basi lagi. Dia sudah mendengar cerita saya melalui telepon sebelumnya. Dia datang dengan tangan kosong. Saya sempat berpikir apakah mungkin dia datang sambil membawa bunga-bunga atau air-air tertentu. Ternyata tidak. Iya, saya baru ingat kalau dia bukanlah dukun. Begini nak, sepertinya sekarang ini saya sudah bisa mencoba membuat mereka pergi dari rumah ini. Meski mungkin akan cukup sulit. Pak Indra berkata, "Baiklah Pak, saya siap. Tapi saya tidak bisa berjanji kalau mereka akan benar-benar pergi. Mereka cukup kuat. Dan lagi, jika mereka pergi dari sini, bukan berarti mereka tidak bisa kembali lagi suatu saat," pungkasnya. Tak lama kemudian dia memasuki rumah. Seperti biasa, saya menunggu di luar rumah, bukan di teras, melainkan di luar pagar. Begitulah yang diarahkan oleh beliau. Saya pun menurutinya. Jantung saya berdegup kencang. Saya sempat berpikir apakah sebaiknya rencana ini saya batalkan saja. Tapi tentu saja saya melawan semua bisikan-bisikan itu. Cukup lama saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang dilakukannya di dalam. Saya duduk di pinggiran jalan selama kurang lebih 2 jam sambil merokok dan sesekali melirik ke rumah. Akhirnya dia keluar dari dalam rumah. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Saya mencoba berjalan menuju pintu depan rumah, tapi dia menghentikan langkah saya. Tunggu, jangan jalan ke sini dulu. Kenapa Pak? Saya bertanya dengan sedikit takut. Saya baru saja memagari rumah kamu. Maksudnya Pak? Iya, saya tidak bisa benar-benar mengusir mereka. Ini memang tempat mereka. Ya ampun, jadi bagaimana Pak? Makanya saya cukup memagari rumah ini saja. Mereka masih berada di pekarangan rumah ini. Saya memagari pintu-pintu rumah kamu yang berhubungan dengan area luar rumah. Lantai 2 juga Pak? Iya, semuanya pokoknya. Dari mulai pintu depan, pintu samping, pintu atas, pintu balkon. Syukurlah. Jadi, apa sekarang mereka masih ada di dalam rumah? Saya rasa tidak. Mereka semua di luar rumah ini. Jadi, kenapa saya tidak bisa jalan ke dalam? Saya ragu. Apa kamu tidak ingat? Maaf, ingat apa ya Pak? Kamu dan kamu yang lain. Maksud Bapak? Iya, kamu. Kamu dan sesuatu yang selalu ada di dekatmu. Astaga, saya terdiam sejenak. Jika memang rumah itu telah dipagari dan ada jin lain yang selalu ikut dengan saya, apa yang terjadi jika saya melangkah melewati pintu rumah kami? Nak, kamu harus tahu. Mereka yang tidak bisa melewati ini adalah mereka yang tergolong jahat. Kamu tahu kan, jin juga ada yang baik dan jahat. Jika ada di antara mereka dari golongan jahat dan sering mengganggu manusia, contohnya jin yang dikirimkan untuk santet, mereka tidak bisa melewati pagar itu. Pagar ini tidak akan bertahan selamanya. Semuanya tergantung kalian penghuni rumah, karena mereka tidak akan datang jika tidak ada yang memancing mereka. Dan kamu harus tetap ingat, bagaimanapun itu jin memang ada di hidup sekitar kita. Jadi bagaimana dengan dia? Saya tidak tahu.
Maka dari itu sejak awal saya sudah menyarankan kamu untuk berada di luar rumah. Bolehkah saya masuk ke dalam rumah, Pak? Apa yang bakal terjadi, Pak? Sudah saya bilang, saya juga tidak tahu. Tapi sebaiknya kita masuk saja dulu. Dan kamu ketahui, setiap manusia memang memiliki jin pendamping. Jin itu sifatnya mutlak adanya, dan dia tidak akan mengganggu hidup kita dalam bentuk apapun. Tapi jika kamu merasa ada intervensi atau gangguan dari sesuatu yang lain, bisa jadi itu adalah jin yang lain yang berusaha untuk menguasai kita. Saya pun berjalan dengan gugup ke dalam rumah. Ya ampun, saya terhenti di pintu masuk rumah kami. Saya tidak bisa melaluinya. Saya tidak bisa dan benar-benar tidak bisa. Ada sesuatu yang menahan langkah saya. Tenaganya begitu hebat. Badan saya terasa kaku. Bau belerang itu kembali menusuk indera penciuman saya. Seluruh badan saya terasa dicengkram. Kuatkan dirimu, nak. Pak Indra sambil menguatkan saya. Saya tidak bisa. Saya mengeluarkan air mata. Percayalah, ini semua berasal dari dalam diri kamu. Jika kamu yakin kamu akan mendapat pertolongan Tuhan, yakinlah kamu bisa melaluinya. Ucap Pak Indra menyemangati saya. Saya meneteskan air mata. Jantung saya berdegup kencang. Saya mengerahkan tenaga saya. Dan akhirnya langkah kaki saya masuk ke dalam rumah. Badan saya terasa panas. Saya berteriak. Dan kembali lagi saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ingat adalah saat itu saya sudah direbahkan di atas sofa. Ketika saya membuka mata, saya sudah melihat Pak Indra yang sedang membaca doa di depan saya. Sekarang, kamu tidur saja di sini, beliau berbisik. Rasanya saya masih sulit untuk berkata-kata. Rasanya sangat melelahkan, lebih melelahkan dari saat saya kesurupan sebelumnya. Saya tahu masih banyak pertanyaan di benak kamu, tapi bukan sekarang saatnya. Besok pagi-pagi saya akan datang ke sini lagi, ucap Pak Indra. Saya pun hanya terdiam. Dia pergi meninggalkan saya sendiri di rumah itu. Saya tidak peduli lagi. Sesungguhnya saat itu saya sangat haus, tapi tenaga saya tidak cukup untuk bangkit dari sofa itu. Dan akhirnya saya terlelap tanpa sempat mengunci pintu rumah. Pagi itu, dia tidak bisa berlama-lama di rumah saya. Dia juga punya keluarga. Saya juga tidak bisa memaksanya untuk tinggal lebih lama. Saya mencoba sekuat tenaga memahami apa yang terjadi dengan saya di rumah ini. Sampai saat itu, saya menyimpulkan bahwa memang semuanya berasal dari rumah ini. Meskipun ada celah pada diri saya. Benar saja, hari itu rasanya saya tidak ada berbicara sendiri. Saya hanya bergumam dalam hati dan menjawabnya sendiri. Tapi itu adalah jawaban dari hati kecil saya sendiri, bukan bisikan lain seperti yang sebelumnya saya alami. Saya menyibukkan diri dengan membaca-baca buku, bermain piano, dan lain-lain. Tapi akhirnya saya tetap merasakan kesepian. Awalnya saya tidak berani membuka pintu dan keluar rumah, karena yang saya tahu, mereka ada di luar rumah ini. Saya takut jika mereka merasa dendam dan marah. Tapi saya menepis semua prasangka itu. Saya tanamkan baik-baik, saya tidak boleh berpikir aneh-aneh lagi. Saya tidak merusak aura positif ini. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi dengan teman-teman saya. Saya juga menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kepada teman-teman terdekat mengenai pengusiran hantu itu. Mereka turut senang. Bahkan ada seseorang dari teman saya yang mengaku bahwa wajah saya terlihat berbeda dan lebih cerah dari sebelumnya. Sudah berminggu-minggu sejak hari pengusiran itu, rasanya ingin sekali saya bercerita dengan orang tua dan abang saya mengenai kejadian itu. Tapi tidak mungkin, saya takut mereka marah. Saya takut mereka menganggap saya melakukan sesuatu di luar batas. Semenjak hari itu pula, ada sesuatu yang sedikit berbeda dengan ayah saya. Entah kenapa, saya jadi lebih sering memperhatikan gerak-geriknya. Tidak tahu kenapa, begitu pula dengannya. Saya sadar akan hal itu. Ada perasaan takut yang begitu mendalam di benak saya. Saya takut kehilangan ayah saya. Entah kenapa, setiap hari, setiap pagi, jika saya bangun tidur, saya pasti bergegas untuk pergi ke kamarnya dan melihat dia.
melihat apakah dia masih bernafas atau tidak. Saya tidak tahu kenapa, tapi itulah yang saya lakukan. Aneh. Ibu saya juga sepertinya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Pernah suatu pagi dia memuji saya karena belakangan ini saya terlihat lebih cerah dan lebih hidup. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, saya kembali merasakan hidup seutuhnya. Seperti biasa, orang tua saya harus kembali ke ibu kota untuk melihat abang saya. Dan saya pun ditinggal sendiri di rumah. Saya tidak keberatan, mereka akan pergi selama seminggu. Kala itu musim hujan sedang melanda. Hari itu setelah mengantar mereka ke bandara, saya tidak bisa tenang. Hujan sedang turun dengan derasnya. Iya, perasaan itu, perasaan takut kehilangan mereka terasa begitu kuat. Saya takut ada sesuatu yang terjadi. Saya paranoid. Tapi akhirnya mereka menelpon saya bahwa mereka sudah tiba dengan selamat. Untunglah. Pada 2 malam pertama mereka pergi, teman saya menginap di rumah. Seharusnya mereka berjanji untuk menginap selama 1 minggu sampai orang tua saya kembali pulang. Tapi pada malam kedua mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ya saya marah sama mereka. Saat itu saya masih ada urusan di kampus dan mereka masih di rumah saya. Setibanya saya di rumah saat itu sudah lewat maghrib. Mereka baru saja menonton film horor di lantai bawah. Dan lebih hebatnya lagi, mereka malah meniru-niru yang mereka lihat di film itu. Seperti memanggil jalangkung, tapi versi yang lain. Saya tentu saja marah sekali. Mereka membiarkan pintu depan terbuka. Saya ingat, Pak Indra pernah bilang, kalau saat hari sudah mulai gelap, tutuplah pintu dan nyalakan semua lampu. Mereka mengaku salah dan memutuskan untuk pulang. Tapi saya sudah membeli beberapa bungkus mie instan untuk makan malam. Jadi mereka tidak bisa langsung pulang. Malam itu sebelum mereka pulang, kami sempat sibuk memasak makanan malam sendiri di dapur. Iya, dapur itu dapur yang terletak di bawah tangga. Di depan tangga itu juga terdapat pintu samping yang menghubungkan area luar dalam rumah. Malam itu hujan kembali turun dengan derasnya. Awalnya kami berjanji untuk saling membantu dalam acara masak-memasak. Tapi karena kami hanya memasak mie instan, tidak perlu banyak bantuan. Akhirnya tetap saya yang sibuk sendiri dan teman saya yang lain hanya melihat-lihat saja. Pada saat itu teman saya Davi. Dia terlihat aneh. Dia terlihat ketakutan. Meskipun dia sedang ikut menemani saya di dapur, matanya berkali-kali melihat ke arah pintu samping itu. "Lihat apa sih?" Saya bertanya. "Ah enggak apa-apa kok. Enggak usah aneh-aneh ya, enggak lucu." Iya, tapi boleh jujur enggak? Apalagi sih? Itu, kok kayaknya ada yang ngeliatin di balik pintu itu ya? Kambuh lagi nih gilanya. Apa perasaan aku aja ya? Sebenarnya saat itu saya sangat takut. Takut sekali karena yang saya tahu mereka tidak bisa melewati pintu rumah. Jika Davi melihat sesuatu di balik pintu, apakah mungkin itu mereka? Akhirnya setelah makan malam mereka pun pulang. Ya meskipun sedikit keberatan, tapi ya sudahlah, saya tidak bisa memaksa mereka. Saya mengerjakan tugas kuliah saya di ruang makan, ditemani gemuruh petir dan hujan. Dari meja makan, saya bisa langsung melihat jendela depan rumah yang menghadap ke taman. Rasanya saat itu gelap sekali di luar sana. Sembari mengerjakan tugas, kilat menyambar beberapa kali, menerangi ruangan selama sepersekian detik. Saya tersadar saat itu kesekian kalinya kilat menyambar. Kenapa dari arah jendela luar itu tidak ada cahaya sama sekali? Awalnya saya mengabaikan itu semua. Saya tidak boleh merasa takut. Saya harus menepis semua itu. Tapi kilat kembali menyambar dan lagi tidak ada cahaya yang menembus jendela itu. Hari semakin malam. Saya mulai bosan dengan tugas-tugas itu dan memutuskan untuk memainkan beberapa lagu di piano. Saat itu hujan masih deras sekali dan saya rasa suara piano saya tidak akan mengganggu tetangga. Posisi piano lebih dekat dengan jendela itu. Saya memainkan piano dengan syahdu sampai ada suara ketukan halus dari kaca jendela.
Ya ampun, saya tidak berani. Saya sudah mencoba sekuat tenaga, tapi saya takut. Tetap takut. Saya menoleh ke arah jendela, tidak ada apa-apa. Tapi jendela itu benar-benar gelap sekali. Padahal posisi saya tidak jauh dari jendela itu. Seharusnya segelap apapun pintu di luar, pasti masih terlihat sesuatu di luar sana. Apalagi ada lampu jalan yang menerangi. Saya terus memperhatikan ke arah jendela. Ya ampun, benar-benar gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Kaca itu seperti menghitam, hitam pekat. Saya berjalan perlahan menuju jendela itu. Rasanya langkah saya seperti melayang. Saya takut. Saya berdiri tepat di depan jendela itu. Saya mendekatkan wajah saya ke kaca. Gelap dan gelap sekali. Benar-benar tidak ada cahaya sama sekali di luar sana. Jarak wajah saya ke kaca tidak sampai sejengkal karena saya memperhatikan dengan sesama. Saya membelalakkan mata. Tidak ada, tidak terlihat apapun. Saya hanya melihat pantulan saya sendiri di kaca itu. Kaca itu seakan tertutupi. Saya terus memperhatikan kaca, melihat pantulan wajah saya sendiri. Saat sedang memperhatikan, ya ampun ya Tuhan, ada mata lain yang sedang melihat saya. Gelap sekali. Dia memperhatikan saya dari luar sana. Jaraknya begitu dekat dari kaca. Badan saya kaku membatu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang hitam legam menyentuh kaca itu. Saya betul-betul terdiam. Jelas sekali bentuknya. Saya terus menatapnya. Kemudian dia memukul kaca itu dengan sangat keras. Dan saya berteriak sambil mundur. Di saat saya sudah menjauh, saya tetap melihat ke jendela itu. Kali ini terlihat jelas. Ya Tuhan, banyak sekali. Mereka banyak sekali. Mereka semua berdiri di balik kaca itu, di bawah hujan yang deras. Mereka menutupi jendela itu. Saya lari terbirit-birit menuju kamar saya. Saya hampir menangis. Sembari berlari, saya melewati semua saklar di rumah itu dan menyalakan semua lampu. Saya juga mengeraskan volume TV. Setibanya di kamar, saya menelpon Pak Indra. Beberapa kali saya menelpon dia sampai dia menjawab telepon saya. Saya berbicara dengan terbata-bata, saya panik. Beliau hanya menyarankan saya untuk melawan rasa takut. Jangan berpikir macam-macam. Beliau mengatakan mereka sedang mencoba menjebak saya. Mereka ingin kembali memasuki rumah ini. Belum sampai dia selesai berbicara, telepon itu terputus. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan kelanjutan cerita dari misteri ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.